Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, tolong jangan di skip ya. Khawatir Anda melewatkan beberapa kalimat yang bisa saja itu bermanfaat. Kali ini saya ada permintaan untuk membuat konten cara ruqyah mengusir setan. Sebenarnya, seperti konten-konten saya yang sebelumnya, itu sudah saya jelaskan bagaimana cara meruqyah untuk mengusir gangguan jin. Jadi yang belum menonton, bisa kalian tonton di channel saya. Dan agar Anda tidak ketinggalan, maka ikuti channel ini supaya Anda terus terupdate informasi-informasi seputar dunia ruqyah syariah. Setan ini sebenarnya ada dari bangsa jin dan manusia. Siapapun jin itu, ketika sudah mengganggu kita, maka dia adalah setan. Karena sejatinya jin yang baik itu tidak pernah bersinggungan dengan manusia, karena mereka juga memiliki aktivitas sendiri dan juga menyembah kepada Allah. Tapi di sini saya yang akan kupas bagaimana cara mengusir setan, kan begitu. Sekalian aja yang mau saya bahas di sini, setan yang ada dalam tubuh dan juga setan yang ada dalam rumah. Nah, bagaimana caranya? Maka caranya yang paling utama, Anda harus mengharmoniskan diri Anda dengan Allah. Tidak ada cara yang lain, saudara. Ya. Juga seperti biasa, yang pertama, jangan pernah menyekutukan Allah. Memang sering orang itu melalaikan kalimat ini karena dianggapnya tidak menyembah berhala, tidak menyembah matahari dan lain sebagainya. Padahal banyak umat muslim itu tanpa disadari masih menyekutukan Allah dengan apa? Dengan benda-benda jimat. Jadi Allah masih diduakan. Nah, ini yang harus diperhatikan teman-teman ya. Jaga betul akidah kita, jauhi hal-hal yang merusak akidah kita atau mencemari akidah kita. Seperti jimat ya, hari-hari percaya hari-hari buruk, hari-hari baik. Jauhi itu saudaraku. Baik, setelah itu seperti yang saya sampaikan tadi, buat kita harmonis dengan Allah. Jadi kembali kepada Allah ya. Karena apa? Karena setan itu hadir ke kita ketika kita itu jauh dengan Allah. Itu otomatis saudaraku. Jadi kalau Anda ingin mengusir setan, basic awal itu mendekatkan diri kepada Allah. Tidak bisa kita sholat tidak kita kerjakan, terus hanya kita dengan cara meruqyah. Tidak seperti itu. Ada aturannya ya, tahapannya. Nah, kalau kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan kewajiban, maka perbanyak baca Al-Quran. Nah, mungkin kalian berpikir, ya kalau seperti itu yang memang kita kerjakan. Tetapi perlu disadari teman-teman, banyak yang tidak sadar. Contoh seperti kita ketika membaca Al-Quran, mata seperti ditampeki pasir, ngantuk, badan berat, dan akhirnya apa yang terjadi? Ngaji pun dihentikan. Nah, ini pentingnya. Jadi sepintas pembahasan saya ini tidak begitu berpengaruh, kan begitu? Karena namanya umat muslim, semuanya yang memang ditekankan harapannya menuju kepada itu. Tetapi berbeda ketika kita bermasalah. Kemasukan setan, di rumah ada setan, baik sihir, baik nasab, baik khoddam, kan begitu. Macam-macam kan? Dimana itu sudah saya jelaskan di konten-konten sebelumnya. Nah, inilah yang harus kalian pahami karena tidak semua orang menyadari. Makanya kalau orang kena setan, kemasukan setan ya, atau di rumah ada setan, hawanya ndak enak, bawaannya ndak enak di dalam rumah,
Nah, ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, ini akhirnya berhenti di tengah jalan. Karena apa? Karena kita dibuat malas, dibuat ogah, karena badan gak enak. Bayangkan baca Al-Quran begini, mata terasa ada pasirnya. Kalau kita tidak tahu, ternyata kita ada gangguan jin, setan itu, kita berhenti. Nah, tapi kalau kita sudah memahami ini, maka kita tinggal lanjutkan, saudara. Anda baca, kalau Anda merasakan mata seperti ada pasirnya, tiba-tiba nguap, badan berat, nah, maka lanjutkan. Dan sebagaimana pernah sahabat kerjakan ketika terkena serangan jin. Beliau membangun komunikasi dengan Allah seperti itu, akhirnya mereka kan kepanasan. Di dalam tubuh Anda itu kan mereka kepanasan ketika Anda membaca Al-Quran, dinyaringkan, dengarkan bacaannya, ya. Kita membaca sendiri, kita mendengarkan sendiri. Tiap selesai sholat, kalau bisa nyaringkan untuk telinga kita, ketika kita sudah baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 2 surah terakhir Al-Baqarah, itu nyaringkan juga. Nah, ketika kita merasa tubuh kita tidak enak, kita sudah protek. Oh, ternyata sepertinya ada setan di tubuh kita. Kebanyakan itu pundak panas, ya, berat, ngantuk, mata seperti ada pasirnya, pusing. Nah, ketika Anda mengalami itu, maka bacalah itu tiap hari sampai keluhan seperti itu hilang, saudara. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.